Bulan Agustus semakin mendekati akhir dan PSSI semakin mengencangkan sabuk pengaman untuk bermanuver. Yap, setelah kemarin sukses memastikan Martin Paes bisa main untuk Indonesia, sekarang target berikutnya tentu saja memastikan pemain incaran lain untuk segera dinaturalisasi. Dan semua tahu kalau sektor depan mungkin menjadi sektor yang sejauh ini masih kurang, terutama soal goal getter. Nah, sebenarnya udah ada dua nama yang sedang diusahakan PSSI. Mereka adalah Mauro Zylstra dan Ole Roumanie. Kalau urusan Zylstra, dia secara terbuka mengaku kalau sekarang dokumennya sedang diproses. Tapi kalau si Ole ini loh, kayaknya PSSI hobi banget bikin Timnas Mania ini kepo dengan gimana sih soal kabar naturalisasinya. Apalagi muncul kabar kalau Ken Phoebe sekarang lagi memantau si Ole gara-gara ia mampu tampil bagus di 2 laga awal Eredivisie dengan mencetak 2 gol. Akan tetapi di satu sisi Ragnar Oratmangun yang juga merupakan teman dari Ole seolah mengisyaratkan publik tanah air untuk kalem aja. Lantas gimana sih situasi yang sebenarnya? Ole Roumanie. Kayaknya ini pemain bakal jadi hot topic Timnas dalam beberapa waktu ke depan. Sebab boleh jadi, urusan naturalisasinya tinggal menunggu waktu. Meskipun di satu sisi, kita juga nggak tahu apakah itu benar atau tidak. Sebab baik Ole maupun PSSI sendiri kayaknya memilih untuk melakukan semuanya secara diam-diam. Namun dari beberapa tanda yang ada, mulai dari Ole yang follow-followan sama Pak Erik, kemudian dia yang menghapus foto pakai seragam Belanda, sampai sebuah pesan singkat yang di-spill oleh Bung Harpan perihal percakapannya dengan Ole Roumanie usai laga FC Utrecht melawan Venezia beberapa waktu lalu. Yang mana di sana kabarnya juga dihadiri oleh Fardy Bahdim, yang pasti netizen udah nggak asing dia siapa. Nah, Bung Harpa sendiri menjelaskan kalau Ole berkata memang ada beberapa pertimbangan, tapi ia bisa menjamin kalau untuk saat ini arah prosesnya udah menuju arah yang bagus. Maka dari itu, publik makin yakin nih kalau si Ole ini bakal segera merapat ke Timnas Indonesia. Di satu sisi, selain kabar positif yang disampaikan Bung Harpa, baru-baru ini muncul kabar dari Yusa Nugraha kalau Ole Roumanie ini kemungkinan masuk radar Timnas Belanda. Hal itu sendiri terjadi usai sang pemain mampu tampil bagus sejak pramusim sampai di pekan kedua Eredivisie musim ini. Terbaru, Ole kembali mencetak gol saat FC Utrecht main 1-1 melawan Heerenveen, yang mana itu membuatnya udah mengoleksi 2 gol dari 2 pertandingan di Liga musim ini. Akan tetapi Yusa sendiri juga mengatakan, meskipun Ole ini masuk radar Timnas Belanda, peluang Ole untuk bersaing di sana cukup berat lantaran di pos lini depan banyak diisi nama-nama yang udah biasa jadi langganan Timnas seperti Cody Gakpo, Xavi Simons, Memphis Depay, Donyell Malen, sampai Wout Weghorst. Nah, bila kabar itu benar adanya, kemungkinan PSSI akan semakin tancap gas agar si Ole ini mantap memilih Indonesia sebagai timnas yang dibela. Tentu saja, kalau ini ngomongin timnas di era kegelapan, ya kesannya nggak tahu malu. Tapi dengan segala hal positif dan potensi untuk bergerak maju menembus level atas di bawah Erick Thohir, banyak yang berpikir Ole akan tertarik karena jika dirinya bisa membantu Indonesia lolos Piala Dunia dan tampil bagus, bukan tak mungkin, malah karirnya di klub akan semakin melejit meskipun statusnya bukan lagi pemain Uni Eropa. Ya memang untuk sekarang ini Belanda dari sisi manapun masih di atas Indonesia dan lebih seksi bagi para pemain keturunan yang potensial di sana. Tapi bila semua ide, visi, dan misi Pak Erik bisa terlaksana dan dilanjutkan dengan baik oleh Ketua PSSI di masa depan, bukan nggak mungkin minimal Indonesia bisa mendekati level Timnas Belanda. Ya minimal seperti Jepang atau Korea Selatan yang kalau ketemu tim kuat Eropa secara permainan bisa mengimbangi. Daar is Toornstra en dan moet dit de 1-0 zijn. Daar is de 1-0 van Roumanie. Enorm slordige terugspeelbal van Davy van den Berg. De captain vandaag bij PEC Zwolle. Utrecht dat veel de bal had, zelf nog niet echt tot een hele grote... En daar is de controle, buitenkantje rechts en daar de 1-0. Het is weer Ole Roumanie.
scoorde vorige week tegen PEC Zwolle en opent nu in de 3e minuut. Sementara itu, winger timnas Indonesia sekaligus teman Ole, yakni Ragnar Oratmangun, menegaskan jika Ole sendiri memang sering berkomunikasi dengannya perihal masalah ini. Dan seperti biasa, Wahaji berusaha untuk meyakinkan Ole agar mau main untuk Indonesia serta meraih mimpi bersama menuju Piala Dunia. Namun, Ragnar juga tahu kalau ia nggak bisa memaksa Ole, kendati di satu sisi, ia sangat ingin pemain 24 tahun itu gabung. Intinya ya simple, publik tanah air tenang dulu, kalem dulu. Nggak usah terlalu menekan Ole ini itu. Kalau udah waktunya datang, ya pasti datang kok. Dia memang bercerita tentang bagaimana pilihan naturalisasinya. Saat ini Ole sedang memikirkannya dengan baik-baik. Dia merasa tersanjung kepada sambutan supporter timnas Indonesia. Banyak pihak yang membicarakannya di media sosial. Dia bilang ke saya, kalau sudah menentukan pilihan, pasti dia akan memberitahu saya. Tapi tetap, saya tidak bisa memaksakan keputusannya. Kami ingin dia bergabung karena dia pemain yang hebat. Saya berharap dia bisa menjalani proses naturalisasinya karena dia adalah pemain yang bagus. Tapi kembali lagi, tunggu saja kabar baiknya. Ucap Ragnar dilansir dari TV One News. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya kami secara pribadi masih sangat berharap kalau Ole ini bisa membela timnas Indonesia. Tapi semisal enggak, ya udah nggak apa-apa, kita hargai aja. Semoga pemain seperti Mauro Zylstra bisa jadi opsi walaupun ya secara kualitas dan pengalaman sebagai goal getter masih di bawah Ole. Dan kami juga berharap kalau dua nama di posisi gelandang serta bek yang pernah dibilang Pak Arya Sinulinga juga bisa segera clear berkasnya. Sehingga harapannya di bulan September nanti minimal Indonesia bisa tampil dengan skuad yang lebih fresh, terutama soal kualitas individu pemain. Lo bukannya sombong atau gimana-gimana? Kalau Indonesia ini beneran bisa tampil full squad dengan mayoritas pemain yang main di luar negeri, kalau untuk sekedar mengambil poin dari China atau Bahrain harusnya bisa. Namun ya kembali lagi dan berkaca dari yang udah-udah. Kalau timnas Indonesia ini, kayaknya sulit banget bisa tampil full squad. Pasti ada aja masalahnya. Nggak cedera lah, nggak sakit lah, akumulasi lah, atau apapun itu. Tapi sekali lagi, semoga diberikan segala yang terbaik soal penambahan pemain. Terutama ya si Mang Ole Romeni ini, oke? Amin. Kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.